Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah kita di pagi hari ini bisa kembali duduk dalam satu majelis untuk bersama-sama menuntut ilmu, bersama-sama belajar, dan juga bersama-sama mencari keutamaan dalam majelis ini. Karena bermajelis ilmu, duduk di majelis ilmu merupakan satu ibadah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi SAW menyebut bahwa majelis ilmu adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Oleh karenanya, Nabi memerintahkan kepada umat beliau ketika bertemu dengan taman tersebut untuk mampir, untuk bisa masuk ke dalamnya. Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian menjumpai, melewati taman dari taman-taman surga yang ada di dunia, dan maksudnya adalah majelis ilmu, farta'u, maka mampirlah. Ya, kalau yang bertemu atau yang lewat saja suruh mampir, dan itu akan mendapatkan keutamaan yang besar, bagaimana kalau sengaja memiliki niatan untuk benar-benar duduk di majelis ilmu? Tentu ini yang lebih afdal, yang akan lebih banyak dan pantas mendapatkan keutamaan. Oleh karena itu ulama kita pernah mengatakan tentang majelis ilmu dengan ucapan inna fil jannah atau inna fid dunya la jannah. Inna fid dunya la jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada jannah, ada surga, ada taman dari taman-taman surga. Dan yang dimaksud adalah majelis ilmu. Man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak mau memasukinya, maka seakan-akan dia tidak mau memasuki surga atau taman surga yang ada di akhirat. Ini motivasi yang diberikan oleh ulama kita terkait dengan duduk di majelis ilmu, dan ini adalah salah satu kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita.
Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan pagi hari ini, pembahasan yang akan bersama-sama kita pelajari adalah terkait rahasia besar di balik pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di sana terdapat rahasia besar, pelajaran yang berharga yang hendaknya kita sama-sama ketahui. Namun sebelumnya, walaupun sudah terlewat lumayan lama, namun kita ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan kemarin, dan semoga menjadi amal yang memberatkan kebaikan kita saat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satu di antara peristiwa besar yang terjadi di kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, dan secara khusus terjadi di bulan Syawal, adalah pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang wanita yang siddiqah, yang benar-benar memiliki sifat kejujuran, putri dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan sang istri yang bernama Ummu Rumman. Ya, walaupun di bulan Syawal banyak peristiwa-peristiwa terjadi, ya, peristiwa besar terkait dengan peperangan, ya, perang Uhud terjadi di bulan Syawal. Ya, jadi kalau kita melihat kepada sejarah, ya, maka kita akan dapati bagaimana beberapa peperangan terjadi di bulan Syawal, dan itu peperangan besar, ya, tercatat pada sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada perang Uhud, kemudian perang yang mana kaum muslimin di awal-awal peperangan mampu mengobrak-abrik pasukan musuh, tapi di akhir peperangan justru mereka yang terobrak-abrik. Iya. Terjadi kekalahan di kalangan kaum muslimin. Ya. Kemudian selain perang Uhud, juga ada perang Al-Ahzab. Ya, perang Al-Ahzab atau perang Khandaq, ya, di mana kabilah-kabilah berkumpul, ya, untuk memerangi kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Lalu kemudian ada sahabat bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala yang memberikan saran kepada Nabi supaya membuat parit. Ya, parit dalam bahasa Arab Khandaq, sehingga peperangan tersebut dinamai dengan perang Khandaq. Ya, dan dinamai dengan perang Al-Ahzab juga karena Al-Ahzab artinya adalah gulungan-gulungan. Ya, ada Quraisy, ada Ghatafan, ya, ada suku-suku yang lain. Mereka bergabung menjadi satu untuk melawan Nabi dan kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Itu juga terjadi di bulan Syawal.
Ya, demikian pula ada perang Hunain. Itu juga terjadi di bulan Syawal. Itu terkait dengan beberapa peperangan. Ya. Peperangan yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang kita sebutkan bahwa kemudian salah satu peristiwa yang juga seperti tadi yang kita sebutkan bahwa salah satu peristiwa yang juga terjadinya pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah terjadinya pernikahan beliau dengan Aisyah, seorang wanita yang memiliki kecerdasan luar biasa, seorang wanita yang ilmu agamanya kecerdasan sangatlah luas, ilmu agamanya sahabat sangatlah luas di kalangan laki-laki, sehingga sampai kata sahabat andaikan di kalangan para laki-laki pernah mengatakan andaikan di kalangan kami para laki-laki yang tidak mudah untuk kita pecahkan, perkara yang untuk kita paham tidak mudah untuk kita pecahkan, kami akan tanyakan perkara untuk kita kepada Aisyah. Maka kami akan tanyakan kecuali kepada kami mendapatkan ilmunya, dan tidaklah kami tanyakan kecuali pemahaman dari apa yang beliau terangkan. Kami mendapatkan memahami pemahaman padahal apa yang dibahas saat kami cerna, kami bisa memahami perkara tersebut. Padahal saat kami bertanyakan kepada kami cerna, ada solusi. Perkara tersebut sulit. Para sahabat mendapatkan tanyakan kepada pencerahan dari apa yang disampaikan oleh sahabat, mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan oleh Aisyah. Di antara mereka ada yang mengatakan, laukan Aisyah. Di antara mereka ada yang sekiranya ilmunya Aisyah itu ditimbang, sekiranya ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bagian yang sisi lain itu di satu adalah ilmu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sisi lain itu Aisyah adalah ilmu ditambah dengan jami' seluruh sisanya ilmunya seluruh wanita, ditambah dengan jami' nisa seluruh wanita, ilmunya seluruh wanita lebih berat yang ada di muka bumi ini dibandingkan ilmu Aisyah masih lebih istri Nabi ditambah dibandingkan para wanita yang ada di dunia. Ilmu istri-istri Nabi karenanya ditambah Aisyah adalah salah satu contoh wanita. Oleh karenanya Aisyah adalah salah satu contoh wanita dari dunia ini yang hendaknya dijadikan sebagai teladan para wanita sekalipun yang secara status adalah seorang wanita, tapi mereka menutup kemungkinan sekalipun mereka secara status adalah seorang wanita, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan mereka bisa lebih cerdas, dan Aisyah membandingkan hal tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian pernikahan Aisyah Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernikahan Aisyah yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pernikahan yang ketiga dari Nabi kita. Yang pertama beliau menikah dengan pernikahan yang ketiga karena dan selama yang pertama beliau menikah dengan Khadijah tidak melakukan, dan selama itu selama dengan Khadijah yang istrinya cuma Khadijah. Sampai selama dengan Khadijah, istrinya setelah Khadijah meninggal, sampai Khadijah meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah setelah Khadijah meninggal bintu Zam'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah, seorang wanita dari Quraisy radhiyallahu taala memiliki keutamaan walaupun usia seorang wanita dari Quraisy, Saudah saat itu dan memiliki keutamaan walaupun usia bukanlah seorang gadis sudah sepuh, bukan lagi seorang pemudi, bukan lagi seorang gadis, tapi bukan lagi seorang pemudi dinikahi oleh Nabi sallallahu sudah sepuh, dan tapi kemudian bintu Zam'ah dinikahi oleh Nabi sallallahu adalah istri, dan yang pertama pada Nabi Zam'ah ini beliau menikah dengan istri Khadijah yang pertama bagi Nabi setelah beliau menikah dengan Khadijah. Maka setelah itu kemudian menikahlah Nabi sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Dan pernikahan kedua manusia terbaik ini, dan pernikahan kedua rahasia di balik itu.
manusia terbaik, ada pelajaran-pelajaran penting, memiliki rahasia di balik itu, bahkan sangat-sangat penting, ada pelajaran-pelajaran penting kita pelajari bersama, bahkan sangat-sangat penting yang walaupun ada dapat kita beberapa hal yang walaupun ada sampaikan sebelum perkara itu, beberapa hal hikmah yang paling bisa kita sampaikan sebelum perkara itu, yaitu beberapa hikmah atau pelajaran yang di kesempatan kali ini dapat kita ambil, beberapa hikmah atau pelajaran dengan yang Aisyah dapat kita ambil dari pernikahan yang pertama. Aisyah, umur Aisyah saat itu masih adalah yang pertama. Umur Aisyah saat itu masih Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu masih 6 tahun. Jadi saat terjadi akad nikah Aisyah radhiyallahu taala masih saat itu masih 6 tahun. Jadi saat terjadi akad nikah umur Aisyah masih 6 tahun, dan umur 9 tahun beliau satu rumah dengan Nabi SAW. Umur 9 tahun beliau satu rumah dengan Nabi SAW. Ya, umur 9 tahun baru bersama satu rumah dengan Nabi SAW. Sama satu rumah dengan Nabi SAW. Dan kisah pernikahan beliau dengan Nabi dikisahkan sendiri oleh Aisyah. Kisah pernikahan beliau dengan Nabi sebagaimana disebutkan sendiri oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala disebutkan dalam riwayat tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti. Aku dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu aku dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadimna al-Madinah masih 6 tahun. Fanazalna fi Bani al-Harith al-Madinah. Ketika nazalna fi Bani al-Harith, kami datang ke Madinah. Ketika maka kami datang ke Madinah di kampung Al-Harith bin Khazraj. Maka kami pun tinggal di kampung Al-Harith bin Khazraj. Dan saat itu aku sempat menderita sakit. Dan saat itu aku sempat menderita sakit. Aisyah ini rontok, yang mengakibatkan rambut rahimahullah. Ya, dan saat itu ikhwani fillah jadi sebuah wabah, mungkin juga terjadi sebuah wabah, perpindahan orang-orang juga dari Mekah ke Madinah, akibatkan ada perpindahan suhu yang orang-orang yang dari Mekah ke Madinah, akibatkan mereka menderita suhu yang jadi saat itu mengakibatkan Aisyah mereka menderita datang ke Madinah, dan jadi saat itu mengalami sakit. Aisyah datang akibatkan rambut beliau rontok, mengalami sakit yang mengakibatkan rambut lalu kemudian rontok. Suatu hari aku bermain dengan teman-temanku, lalu kemudian suatu hari aku bermain, mereka bermain karena saat itu umurnya sudah 9 tahun di tempat permainan, mereka bermain. Lalu kemudian didatangi oleh ibunya, itu rumah bermain. Lalu kemudian didatangi oleh ibunya, la adri ma maridu bi. Ketika ibu memanggil, la adri mendatangi ibuku. Ya, karena dipanggil. Ketika ibuku memanggilku, maka aku pun mendatangi ibuku. Umur sekian, karena dipanggil oleh ibunya, walaupun aku pun mendatangi sang ibu. Kemudian aku belum tahu apa yang sebenarnya. Aku pun mendatangi sang ibu, kemudian aku fa'akhadat biyadi sebenarnya. Hatta awqafatni ala babidan. Fa'akhadat biyadi sampai kemudian tanganku dipegang, digandeng oleh ibuku, sampai kemudian tanganku membawaku ke digandeng oleh ibuku, lalu menempatkan aku, membawa, lalu kemudian saat itu aku sangatlah khawatir. Lalu kemudian kekhawatiran dia saat itu aku sangatlah khawatir. Kemudian kekhawatiran. Summa akhadat syai'an min ma famasahat kemudian wajhi wa ra'si. Summa akhadat syai'an min ma famasahat bi wajhi wa ra'si. Rambutnya karena habis main, debunya, wajahnya juga ada Aisyah saat itu. Maka sang ibu mengambil air, lalu kemudian mengusapkan ke rambutnya dan juga ke. Maka sang ibu mengambil air, wajahnya mengusapkan ke rambut dan juga ke
ya, summa adkhalatni adar, kemudian ibuku adkhalatni adar, fa idza niswatun minal ansar dalam rumah, ternyata di dalam niswatun minal ansar banyak para wanita ternyata di dalam rumah tersebut faqulna ala khairi wal barakah wa ala khairin ta'irin, faqulna ala khairi wal barakah yang ada di wa ala khairin dalam rumah tersebut mengucapkan kebaikan para wanita yang ada kebaikan kepada Aisyah. Dalam rumah tersebut mengucapkan ala khairi wal barakah, kebaikan kepada kebaikan yang terus menerus mengalir kepada barakah Aisyah. Semoga kebaikan keberkahan menerus mengalir kepada Aisyah. Semoga berkahan ilaihinna ada pada wahai Aisyah, menyerahkan aku kepada fa aslamatni ilaihi, apa yang dilakukan oleh para wanita itu fa aslahna bi sya'niha, dan apa yang dilakukan oleh para wanita fa aslahna bi sya'niha, lalu kemudian mereka atau wanita tersebut Aisyah radhiyallahu anha dibuat atau merias dia, tiba-tiba Aisyah terkejut karena di waktu duha, kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkejut karena di waktu duha, kemudian mereka menyerahkan alaihi wa ana yauma idzin bintu tis'in, dan mereka menyerahkan aku pada 9, wa ana yauma idzin bintu tis'in, dan saat dia umur 6 tahun dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 tahun tinggal satu rumah dengan 6 tahun dinikahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 9 tahun beliau satu rumah. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita begitu masih kecil, umur Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita begitu masih kecil, dan kenapa kok dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ruang ini, perkara ini, umurnya Aisyah dinikahi oleh Nabi itu, ruang ini perkara menjadi saat umurnya Aisyah dinikahi orang-orang kafir, demikian pula orang-orang menjadi satu untuk mencela bagi orang-orang kafir, demikian pula orang-orang yang tidak memberikan untuk mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, julukan yang jelek kepada beliau, untuk memberikan jadi seakan-akan julukan yang jelek kepada beliau bagi mereka untuk menghancurkan Islam. Jadi seakan-akan ini satu nabinya orang-orang bagi mereka untuk menghancurkan dengan anak-anak kecil. Ini loh, nabinya orang-orang seterusnya, sukanya dengan anak-anak kecil. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menikahi Aisyah. Padahal jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi menikahi Aisyah, umur itu memiliki alasan yang satu rumah. Ketika Aisyah memiliki alasan yang itu memiliki alasan yang di antaranya adalah yang pertama, alasan yang paling utama yang kuat. Ketika di antaranya adalah yang pertama, alasan kenapa paling utama Aisyah umurnya masih 6 tahun dan menikahi, atau kenapa masih Aisyah umurnya masih 6 tahun, dan itu merupakan perintah yang masih sangat kecil buat ta'ala. Karena itu jadi Nabi menikahi Aisyah atas perintah Allah. Kalau Allah yang sudah menikahi Aisyah atas perintah orang yang kalau Allah yang sudah memerintahkan, mau apa orang yang ini perintah Allah yang tidak suka, bukan semata-mata karena, jadi mohon maaf, hawa nafsu beliau, bukan semata-mata karena mohon maaf, hawa nafsu beliau menikahi anak kecil kalau memang secara hawa nafsu, karena umur yang lebih besar daripada Aisyah yang kecil kalau memang secara hawa nafsu. Kenapa beliau memilih Aisyah yang umurnya masih besar daripada Aisyah yang banyak saat itu? Dan ketika kenapa beliau memilih Aisyah yang umurnya masih 6 tahun harus ketika menikah? Dan ketika berumah tangga satu rumah kuat 9 tahun, Nabi menikahi Aisyah adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Nabi menikahi Aisyah bukan karena kemauan hawa nafsu beliau, atau mungkin karena kedekatan karena kemauan hawa nafsu beliau, atau mungkin karena semata-mata beliau dengan Abu Bakar ayahnya Subhanahu wa ta'ala. Ini semata-mata karena hadis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih diriwayatkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkisah, menceritakan tentang kenapa aku menikahi wahai Aisyah. Antara suami istri yang sudah menikah biasa terjadi masih membicarakan antara suami istri yang sudah mempertanyakan kenapa kamu menikahi, membicarakan
Ya, atau kenapa aku menikahi, pertanyakan kenapa aku menikahi, masih membicarakan hal-hal tersebut, atau kenapa aku menikahi, bernostalgia untuk mereka masih mengingat-ingat masa yang tersebut dahulu pernah mereka lewati. Dan Nabi dengan Aisyah pun mengingat-ingat masa-masa yang Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, uritu fil manami marrataini. Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah, uritu diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa taala tentangmu dalam mimpiku, diperlihatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tentangmu dalam mimpiku, sampaikan bahwa mimpi para nabi, ataupun bukan kita sampaikan bahwa mimpi para nabi bukan seperti mimpi kita biasa. Yang tadi malam mimpi para nabi sudah bukan seperti mimpi kita. Sebagian besar dari mimpi yang tadi malam mimpi sekarang kita sudah lupa. Sebagian mimpi para nabi adalah bagian dari petunjuk wahyu. Mimpi para nabi adalah sebagian dari kita yang kalau bermimpi terkadang itu bagian dari bukan hanya sekedar seperti kita yang kalau bermimpi atau masih bagian dari apa yang tadi seharian kita lakukan kemudian malam harinya, atau masih bagian dari apa yang tadi seharian kita lakukan kemudian malam harinya. Mimpi mereka masih berada di bawah. Tapi kalau para nabi berbeda, pengawasan Allah. Mimpi mereka masih berada di bawah. Karena itu beberapa para nabi pengawasan Allah mendapatkan wahyu itu melalui. Karena itu beberapa para nabi mereka mendapatkan Ibrahim alaihissalam itu melalui mimpi. Diperintahkan untuk menyembelih anak Nabi Ibrahim alaihissalam, ulama hadir. Diperintahkan untuk menyembelih anak sudah ulama ketika sudah datang gede. Diperintahkan untuk disembelih kehadiran anak itu ulama ketika sudah datang gede. Diperintahkan untuk disembelih, dan itu melalui wahai anakku. Nabi Ibrahim melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, kamu diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka tahu demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam kepadaku, apa pendapat? Beliau pun juga demikian pula Nabi Yusuf alaihissalam dari mimpi beliau pun juga mendapatkan bintang-bintang dan bulan yang bersujud kepada beliau. Ada bintang-bintang dan bulan yang bersujud kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Yusuf terkait dengan pernikahan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya terkait dengan pernikahan Nabi fi surqatin min harir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam min harir diperlihatkan di dalam mimpi beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah diperlihatkan, dan saat itu beliau mimpinya Nabi Aisyah tertutup oleh kain, dan saat itu dalam mimpinya Nabi Aisyah ini tertutup oleh kain, dan dikatakan kepadanya hati lalu kemudian Muhammad dikatakan kepadanya hatihi imro'atun, ini adalah Muhammad istri, ini adalah calon istri. Ini adalah fakshafa anha faidahiya, ini adalah calon istri. Ketika fakshafa anha faidahiya disikap, ketika ternyata di kain sutra tersebut disikap, kain tersebut ternyata di dalamnya dibalik kain tersebut, fa'aqul, maka aku katakan itu Aisyah min indillah, fa'aqul, maka aku katakan kiranya yaqiha min indillah dari Allah tabaraka wa taala, kalau sekiranya merupakan bagian dari benar-benar datang dari Allah tabaraka wa taala, akan ini merupakan bagian dari menunjukkan hal tersebut, maka pasti aku akan menikahi Aisyah, menikahi Aisyah, dan pasti akan menikahi Aisyah. Pada akhirnya akan pun menikahi Aisyah, dan sudah dijawab Allah anha. Pada akhirnya Nabi pun menikahi Aisyah. Ini alasan yang Allah. Kenapa Nabi menikahi Aisyah yang usianya saat ini? Alasan yang terbilang kecil. Kenapa Nabi menikahi Aisyah yang usianya saat itu masih terbilang kecil, umur 9 tahun, 6 tahun. Alasan yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah, 9 tahun. Alasan menikahi wanita di usia tersebut, menikahi wanita di usia tersebut di zaman itu bukanlah aib. Saat itu bukanlah aib. Di zaman itu bukanlah aib. Dan ini jangan disamakan di zaman kita. Kalau di zaman kita bukan sekedar aib. Dan ini jangan disamakan di zaman kita. Kalau di zaman kita
Tapi kalau zaman dulu, di zaman Nabi SAW, pernikahan seperti ini, umurnya masih 6 tahun. Tapi kalau zaman dulu, di zaman Nabi SAW, pernikahan seperti ini, umurnya masih 6 tahun. Bukan perkara bahkan serumah dengan suaminya itu di 9 tahun dan seterusnya. Orang-orang Quraisy yang sangat memusuhi Nabi SAW, orang-orang tidak pernah mengotak-atik memusuhi Nabi SAW. Mereka tidak pernah mengotak-atik masalah mengganggu Nabi dan kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, Nabi, menolak, mencegah dakwah Islam, menyiksa mereka tidak pernah menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai satu hal yang mereka tidak pernah menjadikan pernikahan Nabi dengan Aisyah sebagai satu hal yang tidak menjadikan sebagai pokok-pokokan. Atau sebagai celah saja tidak menjadikan satu celah Muhammad bisa dipatahkan dari sisi ini, atau sebagai celah wanita yang ada satu celah nih Muhammad bisa dipatahkan. Padahal saat itu gencar sekali Nabi itu dijuluki tukang sihir. Padahal saat itu gencar sekali Nabi itu dijuluki tukang sihir. Bahkan majnun, gila itu dijuluki berbagai macam tukang diberikan kepada Nabi SAW. Tapi tidak pernah berbagai macam Quraisy yang sangat benci Nabi SAW melontarkan. Tapi tidak pernah orang-orang Quraisy yang sangat pernikahan Nabi dengan Aisyah melontarkan sebagai celah untuk mematahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah ini sebagai celah untuk mematahkan, menghancurkan mental karakter kemudian mempermasalahkan hal ini. Ya, maka sekarang orang-orang kok kemudian mempermasalahkan tidak sampai demikian. Maka tidak bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah benci tidak menikahi wanita dengan umur 9 tahun. Dan bisa jadi jamaah yang dirahmati Allah menikahi wanita dengan umur 9 tahun menjadi atau bahkan di bawahnya biasa di zaman Nabi itu bisa sudah menjadi wanita-wanita kecil umurnya tapi sudah menikah. Di zaman itu mungkin sudah wanita-wanita kecil umurnya tapi sudah menikah. Di zaman itu mungkin di satu wilayah itu sudah menjadi satu banyak dilaksanakan. Bahkan bisa jadi tempat di satu wilayah itu sudah menjadi satu mungkin umur segitu ya, maksudnya umur di tempat kita di Indonesia 17 tahun 19 tahun umur segitu ya, maksudnya umur kecil lagi di zaman Nabi SAW 19 tahun sudah bahkan disebutkan ya di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan disebutkan zamannya Imam Syafi'i di zaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, di zamannya Imam Syafi'i orang yang sudah lumayan jauh yang lebih maju sudah banyak. Ya, tapi beliau pernah mengatakan apa? Imam Syafi'i yang lebih maju itu sudah jadatan. Tapi beliau pernah mengatakan apa? Imam Syafi'i itu jadatan pernah melihat seorang nenek. Ya, seorang nenek pernah melihat seorang nenek tahu. Ya, seorang nenek ini di zamannya Imam Syafi'i 1 tahun. Beliau pernah melihat seorang nenek Imam Asy-Syafi'i dia sudah punya anak, beliau pernah melihat seorang nenek 21 artinya dia sudah punya anak, punya cucu, tapi umurnya masih 21 tahun. Ya, zaman sekarang 21 tahun kalau belum menikah mungkin marah. Bagi wanita ya, zaman sekarang umur 21 mungkin targetnya 25, mungkin 28 bagi wanita ya, 30. Ya, mungkin targetnya 25, umur 21 tahun tapi sudah punya cucu ya. Jadi hal ini bisa terjadi karena sudah punya saat wanita tersebut umur 9 tahun karena sudah haid. Saat wanita tersebut umur 9 tahun dia sudah haid. Dan secara kedokteran wanita yang sudah 9 tahun sudah siap, dan secara kedokteran wanita yang sudah haid sebenarnya setelah umur 9 tahun ya wanita ini kemudian menikah. Maka setelah umur 9 tahun dia menikah. Wanita ini kemudian menikah. Kemudian di umur 10 tahun dia melahirkan anak. Dia menikah. Ya, kemudian di umur 10 tahun dia melahirkan anak. Kemudian ketika dia usia 19 tahun dia sudah punya anak. Kemudian ketika dia usia 19 tahun anaknya yang lahir ini sudah punya anak berarti usia punya 19 tahun. Pas anaknya yang lahir ini umur 9 tahun anaknya usia punya sudah 19 tahun. Ya, kemudian umur 9 tahun anaknya ini juga mungkin 11 tahun dia sudah punya anak. Ya, kemudian sehingga saat dia menikah sang ibunya tadi 11 tahun dia sudah punya anak, sudah punya sehingga sang wanita sudah punya sang ibunya tadi menjadi umur 2 seorang nenek sudah tapi umurnya masih nenek. Sudah punya cucu sehingga dia sudah menjadi seorang nenek tapi umurnya masih 20 dan bisa
di zaman di umur atau di zaman Imam Syafi'i dan bisa menikah dimungkinkan di umur atau di zaman Imam Syafi'i sangat menikah sekali lagi ini tidak dijadikan sebagai perkara bagi orang-orang Quraisy dan sekali lagi yang dijadikan karakter bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan sebuah aib karakter bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan ini sebuah aib itu sudah digoreng terus sama mereka bagi, tapi saat yang digoreng adalah Muhammad ini sudah digoreng terus sama mereka keluar dari, tapi saat yang digoreng adalah Muhammad ini murtad tapi sobat keluar bahwa itu sobat agama yang sobat keluar dari bukan murtad agama dari moyangnya. Muhammad itu sobat laki-laki yang sobat keluar Muhammad itu sahir dari sihir. Muhammad itu majnun. Muhammad itu sahir, bukan sihir. Muhammad itu majnun, ucapkan oleh orang-orang yang sudah tidak pernah mereka itu semua yang diucapkan oleh orang-orang karena tentu tidak pernah mereka hal ini menyinggung perkara ini, tapi bukan berarti kemudian hal ini karena secara SD dinikahi, tapi bukan berarti kemudian dinikahi SMP dinikahi enggak juga. Karena di negeri kita sudah ada aturan SMP dinikahi yang mainnya karena di negeri kita sudah ada aturan dinikahi, aturan mainnya kapan seorang kembali filah wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah itu di antara kembali filah wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah pertama terkait dengan itu di antara Aisyah rahasia pertama pelajaran yang pertama terkait dengan kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari pernikahan. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari keduanya melangsungkan pernikahan dengan Aisyah adalah keduanya melangsungkan pernikahan di bulan Syawal, bahkan berbulan madu pernikahan satu bulan Syawal, Nabi bahkan berbulan madu, artinya satu bulan itu menurut madhab Syafi'i di bulan Syawal itu menurut madhab Syafi'i di bulan Syawal itu disunnahkan menurut madhab melangsungkan pernikahan. Bulan-bulan yang lainnya juga tentunya boleh. Itu menurut madhab Syafi'i di antara yang disunnahkan adalah boleh melangsungkan pernikahan. Kemudian yang disunnahkan adalah melangsungkan pernikahan, kemudian menikahkan, kemudian berbulan madu itu nikah di bulan Syawal dan akhir Syawal mereka bulan madu. Masya Allah, kalau awal Syawal itu nikah dua sunnah, kemudian akhir Syawal mereka bagi yang mampu melaksanakannya sudah mengumpulkan dua sunnah. Dan tentunya bagi yang mampu rahimakumullah dan beliau memilih rahimani wa rahimakumullah Syawal ini untuk menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bulan Syawal tujuannya adalah karena menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satu bulan tujuannya adalah karena bulan tersebut adalah bulan yang terjadi setelah hari raya dan sebelum hari raya berikutnya. Terjadi Syawal ini berada hari raya dan sebelum hari raya berikutnya, itu hari raya Idul Fitri. Syawal demikian pula berada di tengah-tengah dari dua hari raya, maka kemudian hari raya Idul Fitri bulan ini menjadi bulan hari raya Idul Adha, bulan yang dipilih oleh maka kemudian untuk menikahi bulan Aisyah radhiyallahu taala yang dipilih oleh Nabi. Kemudian tujuan yang lainnya kenapa Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal? Kemudian tujuan yang lainnya kenapa Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal? Dan karena ingin yang mematahkan yang tadi kita sampaikan, ingin mematahkan akidah atau keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy saat itu. Akidah atau keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy saat pernikahan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah pelajaran yang ketiga, dan ini adalah pelajaran yang Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Nabi kita itu untuk mematahkan keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy paling agung. Karena mereka mematahkan keyakinan orang-orang di bulan Syawal itu akan mendapat. Karena mereka memiliki keyakinan menikah di bulan Syawal itu tidak ada untungnya menikah di bulan Syawal. Tidak ada baiknya. Oleh karena itu kemudian Nabi ingin mematahkan keyakinan tersebut dengan menikahi kemudian Nabi ingin mematahkan keyakinan tersebut selain tadi menikahi bulan yang mulia Nabi pilih untuk menikahi Aisyah.
Tujuan yang kedua dan juga menjadi pelajaran yang ketiga dan terpenting Aisyah adalah untuk tujuan yang kedua dan juga menjadi pelajaran yang ketiga dan terpenting adalah untuk mematahkan, karena ini adalah kepercayaan yang tidak boleh dalam agama kita. Karena ini adalah kepercayaan yang tidak boleh dalam agama dengan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki keyakinan adanya kesialan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki sangkut pautnya. Misalnya nanti kalau ketibanan cecak ini tidak boleh dalam agama kita. Apa hubungannya? Misalnya nanti kalau ketibanan cecak saja, kejatuhan cecak kemudian nanti akan sakit, atau mungkin akan ketibanan cecak saja, kejatuhan cecak kemudian nanti akan sakit, atau mungkin akan menyangkut paut dan takdir dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Menyangkut dan tidak boleh takdir dengan sesuatu kecuali kalau ketibanan genteng itu mungkin, dan itu tidak boleh kepala saya akan terjadi sesuatu lah. Kecuali kalau ketibanan genteng itu mungkin, karena yang kejadian kepala saya akan terjadi kejatuhan itu adalah kepala, karena yang jatuh adalah genteng. Karena yang kejadian, tapi kalau hanya kejatuhan itu adalah kepala, kemudian yang jatuh adalah atau mungkin di rumah kita ada burung hantu, kemudian ditafsirkan bahwa salah satu, atau mungkin di rumah kita ada burung hantu, perkara yang dia ditafsirkan bahwa salah satu, atau kalau mau keluar rumah tiba-tiba di depan rumah ada yang tidak boleh ular yang lewat, atau kalau mau keluar rumah tiba-tiba di depan rumah ada ular yang lewat di pekerjaan, karena dengan sesuatu safar maka tentunya tidak boleh, akhirnya nggak jadi. Ini mengerjakan takdir yang sebenarnya maka tidak ada kaitan dengan sesuatu, maka menginginkan takdir yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabda beliau at-tiyaratu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabda beliau at-tiyaratu syirkun, jadi keyakinan. Beliau mengkaitkan kesialan kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya, keyakinan termasuk syirik. Mengkaitkan kesialan kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya, besar termasuk dua-duanya jelek. Bisa, makanya tidak boleh bisa dari sesuatu yang ini. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy dahulu makanya tidak boleh ada keyakinan kalau menikah. Orang-orang musyrikin Quraisy dahulu punya keyakinan kalau menikah di bulan Syawal akan ada kesialan keberuntungan, bahkan menyeluruh kepada keluarga kedua belah tersebut, baik dari laki-laki tidak ada baiknya menikah menyeluruh kepada keluarga kedua belah. Maka Nabi ingin tidak ada baiknya menikah di bulan hal tersebut karena kesialan menyangkut kesyirikan. Maka Nabi ingin sangat tegas hal tersebut karena ini sudah menyangkut kesyirikan. Mau syirik kecil mau syirik sangat tegas dalam masalah syirik semuanya. Mau syirik kecil mau syirik bisa cara apa? Menikahi. Beliau ingin menumpas itu semuanya. Karena bagaimana jamaah yang didapat oleh Allah Taala dan sebab terbesar bagaimana jamaah yang didapat oleh Allah Taala tersebab terbesar terjadinya di muka bumi ini adalah dosa yang paling besar terjadinya musibah di muka bumi ini adalah dosa, dan dosa yang paling besar adalah kesyirikan, dan itu menjadi dosa yang membinasakan, dosa besar. Makanya Nabi mengatakan menjadi dosa yang membinasakan. Jauhilah oleh kalian mengatakan yang membinasakan al-mubiqat, yang Nabi menyebutkan yang jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Salah satu yang Nabi menyebutkan yang pertama al-isyraku kesyirikan. Maka mau syirik kecil mau syirik besar Nabi berantas itu semua. Melakukan kesyirikan, karena ini yang menyebutkan. Maka mau syirik kecil mau syirik besar Nabi berantas itu semua. Karena ini maka Nabi tidak ingin banyak orang itu bisa terjadi. Sehingga beliau pun, maka Nabi tidak dakwahnya itu selalu menegakkan tauhid, sehingga beliau pun mengajarkan dakwahnya agar orang-orang itu menyembah hanya kepada Allah, mengajarkan percaya hanya kepada Allah, agar orang-orang itu menyembah hanya kepada Allah, itu percaya hanya kepada Allah, syirik. Lalu kemudian Nabi mengatakan itu hal itu bisa ditiarah, itu syirik kan. Lalu kemudian Nabi mengatakan tidaklah hal itu bisa maka solusinya adalah tawakal kepada Allah. Ibadah cecak sudah tawakal kepada Allah. Maka solusinya adalah tawakal kepada Allah. Ibadah cecak sudah tawakal duit senang kan gitu. Kenapa enggak duit itu juga ibadah cecak takut, tapi ketimbang menganggap siap angka 13. Kenapa enggak duit itu juga dijadikan seperti sehingga tidak ada siap angka 13 misalnya. Tidak ada tingkat 13 walaupun tidak ada kamar 13. Tidak ada tingkat 13 perkara-perkara yang harus dihilangkan.
Mau pergi ada ularnya sudah, perkara-perkara yang memang tawakal kepada Allah Taala. Mau pergi ada ular, mendirikan sebuah bisnis, toko dan seterusnya di bulan-bulan yang dianggap sial, mendirikan sebuah bisnis, toko dan seterusnya di bulan-bulan yang dianggap sial kepada Allah. Tiarah akan bulan dengan kita bertawakal kepada Allah Taala. Tiarah akan bulan itu di bulan mana bertawakal kepada Allah Taala. Ya, mereka tidak menganggap sial di bulan mana pun dari apapun sudah cari. Jadi ini adalah tidak menganggap sial sangat tidak dibolehkan dalam agama kita. Ini adalah perkara yang sangat besar, rahasia tidak dibolehkan dalam agama kita. Yang Nabi SAW besar, rahasia terbesar yang sangat agung yang Nabi SAW ajarkan kepada umatnya melalui pernikahan memberikan dengan kesyirikan, yaitu karena tidak ada musibah yang bahkan dengan kesyirikan, karena tidak ada musibah yang datang kecuali jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah wa akhwati fiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang orang-orang wa akhwati fiddin memiliki banyak akidah-akidah yang jadi memang orang-orang dan sudah terkadang tertular banyak sekali zaman akidah-akidah yang menyimpang, ya, sehingga terkadang tertular dan disebabkan karena mereka melakukan kesyirikan itu tadi, ya, sehingga ya karena orang yang melakukan kesyirikan disebabkan was-wasnya akan semakin besar. Ya, karena orang yang melakukan kesyirikan pasti was-wasnya akan semakin dan itu. Ya, karena kesyirikan dan itu. Oleh karena sangkut pautkan ini dan itu, ketika Nabi SAW melihat dilakukan, ada seorang pemuda yang memakai gelang di tangannya. Ketika Nabi SAW melihat gelang aneh, bukan gelang, ada seorang pemuda memakai ditanya oleh Nabi, "Mahada?" Ya, ini gelang aneh, bukan kamu pakai gelang ini maksudnya. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi, "Mahada?" Katakan ini untuk mencegah sakit. Kamu pakai gelang ini maksudnya apa? Jadi dengan gelang ini orang saya katakan dari untuk mencegah sakit. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan saya paskan gelang itu dan lempar. Kemudian Nabi SAW mengatakan tidaklah perkara tersebut dan lempar menambahkan tidaklah perkara tersebut ya kelemahan kamu pakai bahkan kepada adalah kesyirikan akan semakin kelemahan. Kamu pakai nanti kalau lewat adalah kesyirikan harus ngebel dulu kalau enggak nanti bisa terpleset. Kamu nanti kalau lewat ini kamu kalau bertemu ini akan begini dan begitu. Dia akan terus dihantui oleh was-was dan kalau bertemu ini akan dan tidak begitu. Dan kamu terus dihantui oleh was-was dan ketakutan secara bismillah tawakal kepada Allah ila haula wala quwata illa billah. Padahal kalau sudah was-was bismillah tawakal kepada Allah ila haula wala quwata illa billah. Orang yang melakukan kesyirikan dia akan semakin tambah lemah, bukan. Jadi orang yang melakukan kesyirikan akan sebagaimana yang tadi tambahnya lemah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah akan semakin lama menambah sebagaimana yang tadi kenyatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah akan dilakukan khawatirkan kepada kamu. Sedangkan tawakalmu kepada Allah semakin khawatir dimanapun seharusnya kuatkan. Sedangkan tawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala harusnya dikuatkan. Jadi orang-orang Quraisy kan tawakal kepada Allah juga demikian. Banyak ya was-was yang beredar. Jadi orang-orang Quraisy dahulu sampai-sampai juga demikian. Mereka juga punya keyakinan was yang beredar di bulan sampai-sampai mereka juga punya keyakinan perkara yang di bulan Dzulqa'dah kesucian adalah kejahatan sangat melakukan pelanggaran yang sangat berat. Oleh karena itu untuk melakukan kejahatan dan menghancurkan adalah pelanggaran yang sangat berat. Oleh karena itu, untuk memukul keyakinan dan menghancurkan pun melakukan umroh, ya. Selama itu atau keyakinan hidup beliau semuanya melakukan umroh, ya. Selama 4 umroh yang Nabi lakukan semuanya tiga-tiganya di bulan Dzulqa'dah semua. 4 umroh yang Nabi lakukan, beliau melakukan hal itu atau para ulama Dzulqa'dah alasannya adalah karena bulan Dzulqa'dah. Beliau melakukan hal itu atau para ulama alasannya adalah karena bulan. Kemudian alasan yang kedua adalah mulia karena ada keyakinan dari orang-orang Quraisy. Kemudian alasan yang kedua adalah kejahatan karena ada keyakinan dari orang-orang Quraisy melakukan umroh di bulan Dzulqa'dah dan justru itu adalah sebuah kemuliaan. Nabi melakukan bisa melaksanakan umroh dan justru itu adalah sebuah kemuliaan utama bisa melaksanakan umroh itu di bulan Ramadan. Tapi nyatanya selama ada keutamaan umroh di bulan semuanya dilakukan. Tapi nyatanya selama beliau hidup
umroh beliau semuanya dilakukan mematahkan keyakinan yang tidak benar. Dan ini juga salah satu metode mematahkan dakwah Nabi SAW, bahwa terkadang salah satu metode harus dengan dakwah Nabi SAW, bahwa terkadang dakwah itu tidak harus dengan bisa dengan perbuatan, dengan berbicara perbuatan, tapi juga bukan lisanul marqat tapi dengan lisanul hal. Dengan makanya dakwah itu jangan dipersempit hanya dengan lisanul hal. Makanya dakwah itu jangan dipersempit hanya atau di kajian-kajian dan dia menjadi pengisinya khutbah Jumat. Tapi kita berjalan dari rumah menuju tempat kajian, sebenarnya adalah bagian dari. Tapi kita berjalan dari rumah, kita berpakaian dengan pakaian yang baik, adalah bagian dari dakwah. Kita berjalan dari rumah, kita berpakaian dengan pakaian yang baik orang untuk Allah. Sebenarnya kita berjalan dari rumah menuju masjid. Maka kalau dakwah itu dipersempit dengan hanya berbicara di depan, maka kalau dakwah itu dipersempit dengan hanya berbicara di depan tempat-tempat kajian, memberi tausiah, hanya orang-orang yang mampu saja, sedangkan yang lainnya berarti nggak bisa berdakwah. Padahal dakwah itu hanya orang-orang yang mampu saja, sedangkan yang lainnya berarti nggak bisa berdakwah. Bisa dengan dakwah itu maknanya lisanul maqal yang bisa lisanul maqal, ceramah-ceramahnya atau dengan lisanul maqal yang memberikan, tapi lisanul ceramah dengan atau dengan khutbah-khutbahnya, tapi lisanul hal Islamnya kita berjualan dan jualan yang Islami, pakaian yang Islami. Kita berjualan dengan jualan perjalanan kita dari rumah menuju masjid, pulang ke rumah lagi, itu bagian dari dakwah. Itu juga perjalanan kita dari rumah menuju masjid, kita pulang ke rumah lagi, menyontohkan makan yang baik bagaimana, itu bagian dari dakwah. Menyontohkan makan yang baik bagaimana, Nabi dalam hal ini tidak menggunakan lisanul hal itu luas. Dan Nabi dalam hal ini menikahi Aisyah di bulan Syawal. Demikian pula umrah di bulan Dzulqa'dah itu menikahi Aisyah di bulan Syawal. Demikian pula umrah di bulan Dzulqa'dah kesialan memanfaatkan akidah yang tidak benar nikah di bulan Syawal, adanya kesialan melaksanakan akad nikah di bulan Syawal. Masya Allah melaksanakan ibadah umrah di bulan luar biasa. Jadi dakwah Nabi berbicara Allah juga merupakan dakwah yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa aqad rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini apa yang wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wa aqad rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini pelajaran sampaikan pernikahan hari ini Aisyah terkait dengan hikmah asal atau pelajaran tentang tauhid pernikahan kami dengan Aisyah, kesyirikan itu adalah jadi keyakinan orang-orang tauhid sehingga menunjukkan semoga bermanfaat kurang yang keyakinan orang-orang kita akhiri subhanallah. Semoga bermanfaat kurang syarikat la ilaha illa anta astaghfiruka kita akhiri ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.